studentmates, this is Lila, your future nurse, and welcome to my channel. Kenalin, aku Fajar Nurlila Muharram, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, jurusan S1 Keperawatan kelas B. Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah, faktor berdirinya Muhammadiyah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dan kemajuan juga kemunduran peradaban Islam. So, stay tuned and check it out. Pernah dengar tentang Muhammadiyah? Bukan cuma organisasi, tapi gerakan besar yang punya pengaruh luar biasa di Indonesia. Yuk kita kupas tuntas. Tahun 1912 di sebuah kampung kecil bernama Kauman, Yogyakarta, seorang tokoh bernama Muhammad Darwis yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan punya keresahan. Beliau melihat umat Islam Indonesia waktu itu hidup dalam kejumudan, terjebak pada amalan mistik dan jauh dari ajaran murni Islam. Maka lahirlah sebuah gerakan pembaruan yang kita kenal sebagai Muhammadiyah. Nah, kenapa sih namanya Muhammadiyah? Karena ingin mengajak umat kembali meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uniknya, nama ini sengaja dipilih karena asing di telinga masyarakat saat itu. Oh, kok malah yang asing yang dipilih? Tujuannya biar orang penasaran, dan ketika mereka bertanya, itu jadi peluang emas untuk berdakwah. Muhammadiyah bukan cuma soal dakwah, tapi juga soal pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah pengajian untuk perempuan dan anak muda disebut Sidratul Muntaha. Inilah awal dari lahirnya Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat di Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah terus berkembang dari rapat tahunan jadi kongres, lalu sekarang dikenal sebagai Muktamar 5 tahunan. Dari awal berdiri sampai sekarang, visi Muhammadiyah tetap teguh, menegakkan ajaran Islam yang murni, menjawab persoalan dunia dengan akal sehat, dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bukan cuma ceramah, Muhammadiyah hadir dalam aksi nyata. Rumah sakit, sekolah, universitas, bahkan bantuan bencana. Ini bukan gerakan biasa, ini adalah dakwah dalam bentuk nyata. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkata, "Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah." Sebuah pesan yang menggetarkan hati, bahwa gerakan ini adalah amanah, bukan alat. Jadi, kalau kamu pengen tahu Islam yang berkemajuan, yuk kenali lebih dalam gerakan Muhammadiyah. Nah, sekarang kita udah tahu nih sejarah berdirinya Muhammadiyah. Selanjutnya, kalian penasaran nggak sama faktor berdirinya organisasi Islam paling berpengaruh di Indonesia ini? Sini, aku jelasin faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Semua berawal dari satu sosok keren, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini bukan cuma rajin ngaji, tapi juga mikir jauh ke depan. Salah satu ayat yang bikin beliau terpanggil buat ngelakuin perubahan besar adalah Ali Imran ayat 104. Ayat ini nyuruh kita buat jadi kelompok yang ngajak orang ke kebaikan dan mencegah keburukan. Dari sinilah mulai muncul kegelisahan. Karena apa? Umat Islam waktu itu udah jauh dari ajaran murni Islam. Banyak praktik syirik, bid'ah, dan hal-hal yang bertentangan sama Al-Quran dan Sunnah. Dan itu bikin umat Islam kehilangan kehormatannya. Tambah lagi, umat Islam juga bener-bener gak kompak. Gak ada organisasi yang nyatuin mereka. Pendidikan Islamnya pun gak mampu lahirin generasi baru yang siap bersaing. Nah, dari sinilah muncul niat besar Kiai Haji Ahmad Dahlan buat bikin organisasi yang jadi alat perjuangan buat ngajarin Islam yang murni dan action langsung ke masyarakat. Dari surat Al-Ma'un, beliau dapat inspirasi buat bikin Islam itu nggak cuma diucap, tapi harus jadi aksi nyata. Bantuin yang susah, ngurusin yatim, dan lawan kemiskinan. Dan jangan lupa, saat itu juga lagi marak kristenisasi. Banyak sekolah Kristen yang dikasih dana sama pemerintah kolonial, namun justru ngeluarin anak-anak yang pintar.
tapi malah jadi asing sama agamanya sendiri. Jadi, selain dari kegelisahan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara pribadi, faktor internalnya juga penting banget. Umat Islam masih kejebak di sikap beragama yang kurang rasional. Banyak yang masih taklid buta dan terjebak dalam tradisi yang sebenarnya udah gak sesuai. Faktor eksternalnya, penjajahan kolonial Belanda dan sistem pendidikannya yang sekuler banget. Ilmu agama gak dikasih ruang. Dan hasilnya, banyak generasi muda yang lebih paham budaya barat daripada Islam itu sendiri. Itu semua bikin Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar kalau nggak ada yang bertindak sekarang, Islam bakal makin mundur. Dan akhirnya pada tahun 1912 lahirlah Muhammadiyah. Jadi guys, Muhammadiyah itu bukan cuma sejarah, tapi semangat. Semangat buat balik ke Islam yang murni, maju, dan berdampak. Dan semangat itu masih hidup sampai hari ini di tangan kita semua. Kali ini kita bakal bahas satu babak penting yang bikin Indonesia jadi beda dari sebelumnya. Yap, kita bakal ngebahas gimana sih Islam bisa masuk dan nyebar luas di Nusantara tercinta ini, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi gini, Islam masuk ke Indonesia itu nggak ujuk-ujuk ada banyak jejak sejarah yang jadi petunjuk. Sumbernya ada dari luar negeri, ada juga yang dari dalam negeri. Yuk kita bahas satu-satu. Sumber eksternal. Yang pertama ada dari Arab. Dari abad ke-7, pedagang Arab udah nongkrong di wilayah Sriwijaya. Mereka dagang dan sambil nyebarin ajaran Islam juga. Eropa. Nah, tahun 1292 ada Marco Polo, orang Italia yang mampir ke Perlak. Dan surprise, waktu itu orang-orang Perlak udah muslim dan bahkan udah punya kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai. India, para pedagang Gujarat juga menjadi agen penyebar Islam. Mereka biasa dagang di pesisir-pesisir. Yang keempat adalah negara Cina, yaitu Mahuan. Sekretarisnya Laksamana Cheng Ho nyatat kalau di tahun 1400 sudah banyak pedagang Islam di utara Jawa. Nah, dari dalam negeri sendiri juga ada bukti kuat. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik tahun 1028, makam Sultan Malik Al-Saleh di Aceh tahun 1297, dan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik tahun 1419. Yang kedua adalah proses Islamisasi di Indonesia. Masuknya Islam ke sini tuh lewat jalur yang bagus, nggak ada paksaan, nggak ada penjajahan, makanya bisa cepat diterima sama masyarakat lokal. Prosesnya juga macam-macam nih. Yang pertama ada lewat perdagangan. Pedagang dari Arab, Persia, dan India nggak cuma jualan, tapi juga nyebarin Islam. Mereka bikin komunitas Muslim yang dikenal sebagai pekojan, dan karena politik kerajaan waktu itu agak berantakan, mereka gampang diterima. Yang kedua, lewat perkawinan. Gaya pendekatannya ini dengan menikah. Banyak pedagang atau ulama yang nikah sama anak bangsawan lokal. Dari sini Islam makin nyebar. Contohnya yang pertama yaitu Raden Patah, anak dari Raja Brawijaya dan Putri Campa, Sunan Gunung Jati dari Rara Santang dan Syarif Abdullah, dan lainnya kayak Sunan Giri, Sunan Bonang. Semua berakar dari proses perkawinan lintas budaya ini. Yang ketiga yaitu lewat tasawuf. Ajaran tasawuf yang kental dengan unsur spiritual dan mistik juga bikin Islam gampang diterima masyarakat. Di Aceh ada tokoh-tokoh kayak Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Di Jawa, Sunan Bonang dan Sunan Kudus juga dikenal sebagai penyebar tasawuf. Yang keempat yaitu lewat pendidikan. Pesantren jadi salah satu motor utama penyebaran Islam. Disinilah lahir para kiai dan ulama hebat, contohnya pesantren Giri dan Gresik di Surabaya.
Yang keempat yaitu lewat pendidikan. Pesantren jadi salah satu motor utama karena di sini lahir banyak kiai dan ulama hebat. Contohnya pesantren Giri di Gresik dan Ampel Denta di Surabaya. Yang kelima lewat dakwah. Nah ini nih yang legendaris. Wali Songo mereka punya pengaruh gede banget dan nyebarin Islam di Jawa secara damai dan kreatif. Bahkan lewat wayang, seni, dan budaya lokal. Corak Islam di Nusantara. Islam di Indonesia itu kaya banget bentuknya. Dari pemikiran, gerakan, sampai organisasi keislaman semua punya gaya masing-masing. Gak ada yang benar-benar sama. Malah kayak jaring laba-laba, saling terkoneksi tapi beda arah. Tapi hal yang paling penting adalah Islam berkembang di Indonesia lewat cara damai dan budaya. Dari sosiokultural sampai ekonomi, kerajaan, semua ikut peran. Islam yang awalnya asing sekarang udah jadi mayoritas. Kok bisa? Karena Islam tanpa paksaan, gak kenal kasta, gampang dipahami, dan cocok banget sama budaya lokal. Dalam waktu 23 tahun, Nabi Muhammad bareng para sahabat berhasil ngebangun fondasi peradaban Islam yang kokoh banget. Pusatnya di Madinah dan tetap berporos spiritual ke Mekah. Tapi cerita ini nggak selesai sampai di situ. Setelah Rasulullah wafat, tongkat estafet dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, 4 pemimpin besar yang sukses nggak cuma ngejaga nilai-nilai Islam, tapi juga bikin sistem pemerintahan yang keren dan stabil. Lanjut ke dinasti Umayyah, kita masuk era baru ketika Islam jadi kekuatan global dari Damaskus. Kekuasaan mereka melebar sampai Spanyol. Disinilah banyak pembangunan masjid megah, universitas, bahkan rumah sakit mulai berdiri. Modern banget untuk ukuran zamannya. Kalau kamu kira kemajuan cuma soal wilayah, tunggu dulu. Masa ini juga jadi ajang kelahiran banyak tokoh intelektual. Mekah dan Madinah jadi pusat seni, puisi, musik, dan ilmu. Irak jadi sarangnya para filsuf dan ulama. Salah satu nama yang paling bersinar yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia dikenal karena kesederhanaan, kejujuran, dan ilmunya yang luar biasa. Pemimpin yang bukan cuma bijak, tapi juga ngerakyat banget. Next stop, dinasti Abbasiyah. Ibu kotanya di Baghdad, jadi pusat ilmu dunia. Bayangin, orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini buat belajar. Bahkan banyak kisah dongeng yang kamu kenal kayak Aladin sampai 1001 malam lahir dari suasana zaman ini. Dua tokoh penting, Harun al-Rashid dan anaknya, ngejadiin Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan. Mereka Baitul Hikmah kayak Google zaman dulu, tempat nyimpan nulis dan nerjemahin semua ilmu dari penjuru dunia. Sayangnya kejayaan itu pelan-pelan runtuh. Konflik internal dan perebutan kekuasaan bikin dinasti Abbasiyah goyah. Puncaknya tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol datang dan menghancurkan Baghdad. Sungai Tigris sampai berubah warna karena darah dan tinta buku-buku yang dihancurkan. Tapi dari sini kita bisa belajar ilmu dan kepemimpinan yang adil bisa bawa peradaban ke puncak. Tapi kalau ego dan kekuasaan yang dominan, sejarah bisa berulang dalam bentuk kehancuran. Dinasti Umayyah yang semula berkuasa dari Damaskus akhirnya menyeberang ke semenanjung Iberia. Di sana lahirlah sebuah kekuatan baru yaitu dinasti Umayyah di Andalusia. Dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil, seorang keturunan Bani Umayyah yang lolos dari tragedi berdarah di timur. Andalusia menjelma menjadi mercusuar peradaban Islam di barat. Dari tahun 757 hingga 1492, wilayah yang kini kita kenal sebagai Spanyol dan Portugis menjadi saksi dari kegemilangan Islam di Eropa. Melalui para khalifah dan ilmuwan, Andalusia memperkenalkan kembali warisan ilmu pengetahuan Yunani kepada Eropa yang saat itu masih tenggelam dalam abad ke-8. Disinilah Islam mengenalkan angka 0, astronomi, kedokteran, dan teknologi dari timur seperti keramik, kertas, dan bubuk mesiu. Arsitek Islam yang khas perpaduan Persia, India, dan lokal Spanyol mewarnai bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra.
Tak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, seni musik, sastra, hingga kaligrafi pun berkembang pesat. Andalusia bukan sekedar wilayah kekuasaan, ia adalah simbol keterbukaan, toleransi, dan keagungan peradaban Islam di tengah keberagaman. Sementara di Afrika Utara berdiri sebuah kekhalifahan baru yang berhaluan Syiah dinasti Fatimiyah. Didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti ini menisbatkan diri sebagai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Berbeda dari kekhalifahan sebelumnya, Fatimiyah membangun fondasi kekuasaan berdasarkan mazhab Syiah Ismailiyah. Kejayaan intelektual mereka terlihat dengan didirikannya Dar al-Hikmah di Kairo, pusat ilmu pengetahuan yang menandingi Baghdad dan Cordoba. Nah, jadi gitu sejarahnya. Gimana? Udah pada paham kan? Semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share supaya makin banyak yang tahu tentang sejarah hebat ini. Bye-bye, students!